Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 524. Fang Qiu mengangkat alisnya dan menatapnya dengan mata menyipit. Produk perawatan kesehatan. Pria itu segera mengangguk sambil tersenyum. Betul sekali. Wajah Fang Qiu jatuh sedikit. Sepertinya kamu mencoba membuat obat palsu. Tidak. Bagaimana itu bisa menjadi obat palsu? Pria itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah aku mengatakan bahwa kita hanya membuat produk perawatan kesehatan? Kami tidak bertanggung jawab atas efek kuratif. Merek publisitas juga akan menjadi produk perawatan kesehatan. Fang Qiu mencibir dan berkata, perusahaanmu benar-benar memiliki rencana yang bagus. Anda ingin menggunakan nama saya untuk memberi label produk kesehatan Anda untuk menipu pelanggan. Anda ingin membuat mereka membayar begitu banyak uang untuk ini dengan membuat mereka percaya bahwa ini adalah obat untuk menyembuhkan kanker. Tetapi tidak memiliki efek kuratif sama sekali. Mereka hanya akan membuang uang mereka. Berbicara tentang ini, Fang Qiu berdiri dan menanyainya dengan marah. Apakah Anda tahu bahwa setiap sen yang Anda hasilkan dengan selingkuh akan berdampak besar pada kehidupan seseorang? Fang Qiu marah. Keluar dari sini. Keluar dari sini sekarang. Pria itu ingin terus membujuknya. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Zhu Benzeng, Zhou Xiaotian, dan Sun Hao langsung menariknya keluar dari asrama dan mengusirnya. Setelah mengusirnya, Fang Qiu mengerutkan bibirnya dengan tidak puas dan berkata, apa-apaan ini? Semua jenis orang keluar karena ini. Begitu dia memasuki pintu, Zhou Xiaotian memandang Fang Qiu dengan matanya bersinar dan berkata, hei, kawan. Jika Anda benar-benar memiliki beberapa metode rahasia, Anda dapat benar-benar memulai perusahaan Anda sendiri. Anda pasti akan menghasilkan uang dari itu. Fang Qiu memutar matanya ke arah Zhou Xiaotian. Aku tidak punya metode rahasia. Baiklah. Zhu Benzeng masuk, memandang Fang Qiu, dan bertanya, bro, ayolah, katakan yang sebenarnya. Bagaimana Anda memperlakukannya? Kapan Anda akan mempublikasikan metode dan bagaimana? Dengan senyum masam, Fang Qiu berkata, saya juga memikirkan hal itu. Perawatan yang saya kuasai agak ajaib. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya untuk saat ini. Zhou Xiaotian bergumam, ya, itu agak sombong ketika Anda mengatakannya seperti ini. Setelah mendengar itu, Fang Qiu tiba-tiba merasa terdiam dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka bertiga lagi. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya, dia masih memutuskan untuk mempublikasikannya. Tentu saja, Fang Qiu juga sadar bahwa terlalu sulit untuk menguasai ki internal dan kekuatan mental untuk orang biasa. Bahkan Fang Qiu telah menderita begitu banyak rasa sakit ketika berlatih kekuatan mental sehingga dia bisa berkultivasi ke tingkat ini. Selain itu, ia adalah seorang guru dan mampu menanggung begitu banyak rasa sakit sebagai seorang guru, tetapi meskipun demikian, ia masih sangat menderita. Jika itu adalah orang biasa, bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti itu? Adapun ki internal, bahkan lebih sulit untuk berlatih. Untungnya, orang-orang pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Bagaimanapun, mereka sudah menerima keberadaan ki, jadi seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menerima ki internal. Sebagai perbandingan, kekuatan mental masih terlalu misterius. Fang Qiu khawatir bahwa setelah dia mempublikasikan metode ini, orang akan menganggap perawatan semacam ini sebagai metode misterius dan akan percaya bahwa pengobatan tradisional Tiongkok itu misterius, yang tentunya akan menghambat kebangkitan pengobatan Tiongkok. Namun, dia harus melakukannya. Karena itu, setelah merenungkan hal itu, Fang Qiu akhirnya memutuskan untuk menceritakan metode itu kepada publik. Dan dia pikir dia harus memandu pendapat orang tentang itu. Dia tidak boleh membiarkan semua orang menganggap pengobatan Cina sebagai hal yang misterius. Pada saat ini, bip. Ponselnya berdering tiba-tiba. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat itu adalah panggilan Jiang Miaoyu. Fang Qiu menjawab dengan cepat, halo. Disinilah suara Jiang Miaoyu. Apakah kamu di sekolah? Fang Qiu mengangguk dan berkata, ya, saya. Di mana kamu? Aku akan pergi mencarimu. Jiang Miaoyu menjawab, saya di perpustakaan. Aku akan ada di sana. Setelah itu, Fang Qiu meninggalkan asrama dan bergegas ke perpustakaan. Lagi pula, karena dia telah melewatkan begitu banyak hari, hal pertama yang perlu dia lakukan setelah kembali adalah bertemu Jiang Miaoyu. Setelah dia datang ke perpustakaan, Fang Qiu menemukan Jiang Miaoyu,
duduk, dan mengobrol dengannya sebentar. Kemudian, agar tidak mengganggu studi Jiang Miaoyu, Fang Qiu langsung pergi ke ruang baca dan berdiskusi dengan Su Miaolin tentang pengumuman metode perawatan. Setelah berjalan keluar dari perpustakaan, Fang Qiu langsung pergi ke bandara dan naik pesawat ke ibu kota. Sebelum naik pesawat, Fang Qiu memanggil Li Huawen terlebih dahulu. Ketika ia tiba di ibu kota, Fang Qiu bergegas langsung ke gedung Central Television dan berjalan ke studio siaran langsung dari Yang Chinese Medicine Doctor. Karena mereka telah berbicara di telepon sebelumnya, Direktur Li Huawen telah menunggu Fang Qiu di studio siaran, dan bahkan staf telah tiba. Saat melihat Fang Qiu, Li Huawen datang dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin mempublikasikannya? Iya. Fang Qiu mengangguk dan melanjutkan, tapi sulit bagi orang biasa untuk memahami metode perawatan. Saya sekarang masih mempertimbangkannya. Setelah benar-benar dipublikasikan, itu dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk. Direktur Li Huawen tertegun dan bertanya, oh, seberapa sulit untuk dipahami? Kamu sebaiknya menontonnya langsung. Fang Qiu berpikir sejenak dan menunjuk ke cangkir yang berisi air di bawah mesin di sebelahnya. Direktur menatap cangkir air dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tetapi pada saat ini, cawan itu tiba-tiba melayang dan jatuh lagi. Direktur Li Huawen terpana dalam sekejap. Apa? Matanya terus bergerak bolak-balik antara cangkir dan Fang Qiu. Wajah Li Huawen penuh kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Ini perawatannya. Fang Qiu berkata dengan senyum masam, ini adalah kekuatan mental. Perawatan yang saya gunakan adalah kombinasi kekuatan mental dan Qi dalam pengobatan Cina. Sangat sulit bagi orang untuk percaya, jadi saya meminta orang untuk tidak melihatnya ketika saya merawat pasien. Sekarang saya khawatir. Apa yang harus saya lakukan jika itu menyebabkan keributan dan keraguan setelah dipublikasikan? Ketika dia mendengar itu, Direktur Li Huawen menghela nafas lega, memandangi gelas itu lagi, dan kemudian sedikit tenang. Dia memikirkannya dengan cermat. Baik permintaan atasannya maupun prinsip dokter pengobatan Tiongkok muda membutuhkan Li Huawen untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok secara ilmiah. Namun, metode perawatan yang diterapkan oleh Fang Qiu benar-benar bukan sesuatu yang orang biasa bisa mengerti. Bahkan jika dia menjelaskannya, semakin dia menjelaskan, semakin kacau pula. Mudah dibawa ke teori misterius. Dengan cara ini, itu benar-benar berlawanan dengan prinsip dokter pengobatan Tiongkok muda. Direktur Li Huawen bertanya, jadi, bagaimana menurutmu? Fang Qiu menjawab, saat ini, tekanan yang diberikan oleh internet dan masyarakat terlalu banyak. Saya tidak punya pilihan selain mengungkapkan metode ini. Tetapi setelah pengumuman itu, saya harus segera membimbing masyarakat dan jangan biarkan pengobatan China terkait dengan mistisisme. Direktur Li Huawen mengangguk setuju dan bertanya, oke. Pernahkah Anda berpikir tentang ke arah mana Anda akan memimpin masyarakat? Aku sudah memutuskan. Fang Qiu mengangguk dan berkata, aku akan memperkenalkan Qi dasar dan darah pengobatan Cina untuk membuktikan bahwa Qi memang salah satu dasar kehidupan manusia, dan Qi dalam tubuh manusia juga memiliki self-self yang sangat kuat kemampuan penyembuhan. Li Huawen mengangguk penuh pengertian. Setelah itu, keduanya berdiskusi untuk waktu yang lama dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tentu saja, staf di studio tidak tahu semua tentang ini. Untuk melindungi reputasi pengobatan Tiongkok, Direktur Li Huawen secara khusus meminta untuk melihat dengan matanya sendiri bahwa Fang Qiu benar-benar dapat menyembuhkan pasien dengan cara ini. Fang Qiu secara alami menyetujui ini. Segera, Direktur Li Huawen mulai menghubungi mantan nyonya rumah televisi sentral. Dia seharusnya mengelola pekerjaannya dengan baik. Tetapi dia mengundurkan diri karena didiagnosis menderita kanker lambung. Segera, telepon terhubung. Direktur Li Huawen tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Dia langsung bertanya padanya apakah dia bersedia menerima perawatan Fang Qiu dan menjelaskan semua hal dengan hati-hati. Terserah padanya apakah dia mau melakukannya atau tidak. Setelah berpikir sebentar, nyonya rumah setuju. Lagi pula, dia tidak punya banyak pilihan sekarang. Melalui pertunjukan itu, dia melihat bahwa Fang Qiu benar-benar memiliki kesempatan untuk menyembuhkan kanker, dan itu adalah kanker yang sangat besar. Lebih penting lagi, dia percaya bahwa Fang Qiu dapat menciptakan keajaiban. Bahkan jika dia hanya subjek percobaan, dia bersedia percaya pada Fang Qiu. Setelah nyonya rumah setuju, Direktur Li Huawen memintanya untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan terperinci sehingga mereka dapat membuat perbandingan yang jelas setelah perawatan Fang Qiu. Pada akhirnya,
Nyonya rumah setuju dan membuat janji dengan Direktur Li Huawen untuk pergi ke rumahnya pada sore hari. Pukul 4 sore, Fang Qiu pergi ke rumah Nyonya rumah di bawah pimpinan Li Huawen. Melalui perkenalan Li Huawen, Fang Qiu mengetahui bahwa Nyonya rumah itu Yang Qing, sekitar 40 tahun. Segera, mereka tiba di rumah Yang Qing. Yang muncul di hadapannya adalah seorang wanita yang terlihat sangat kurus. Meskipun dia menderita penyakit, kulitnya terlihat bagus dan dia juga sangat ceria. Direktur Li. Ketika dia melihat Li Huawen, Yang Qing segera menyambutnya dengan senyum. Lalu dia mengangguk ke Fang Qiu dan berkata, "Halo." Fang Qiu menjawab dengan sopan sambil tersenyum, "Senang bertemu denganmu." Direktur Li Huawen berkata, "Tanpa basa-basi, mari kita mulai." Fang Qiu mengangguk. "Baiklah." Setelah mendengar itu, Yang Qing juga mengangguk, mengundang mereka berdua untuk duduk di sofa di ruang tamu, dan kemudian mengambil setumpuk laporan pemeriksaan dari meja teh, termasuk pemeriksaan makanan barium sinar X, CT scan, dan seterusnya. Dari foto-foto ini, mereka dapat dengan jelas melihat bayangan perutnya. Kondisi pasien jelas tertulis dalam laporan. Direktur Li Huawen memandang Fang Qiu dan bertanya, "Bisakah kita mulai secara langsung?" "Iya." Fang Qiu mengangguk, lalu langsung menuju Yang Qing dan menggunakan 4 metode untuk mendiagnosis penyakit. Dalam diagnosis, Fang Qiu menemukan bahwa qi dalam tubuh Yang Qing sangat lemah. Fang Qiu mengerutkan kening dan bertanya, "Ada yang tidak beres? Selain menstruasi, apakah Anda pernah mengalami perdarahan masif?" "Pendarahan masif." Yang Qing berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah operasi itu diperhitungkan?" Fang Qiu mengangguk. "Iya." Yang Qing berkata, "Saya pernah menjalani operasi untuk penyakit ini, tetapi sekarang kambuh." Fang Qiu mengangguk penuh pengertian. "Oh begitu. Jelas, operasi dan kemoterapi yang menyebabkan Yang Qing menjadi sangat lemah." Menilai dari situasi saat ini, Fang Qiu merasa perlu untuk membantunya menyesuaikan tubuhnya terlebih dahulu. Fang Qiu berkata, "Silakan berbaring dulu." Yang Qing tidak ragu-ragu dan langsung berbaring di sofa. Fang Qiu mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di perut Yang Qing, siap untuk memberi makan tubuh Yang Qing dengan qi internalnya. Sama seperti Fang Qiu diam-diam menyuntikkan qi internal ke tubuh Yang Qing, adegan aneh tiba-tiba muncul. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 525. Ketika Fang Qiu menggunakan kekuatan mental, dia tahu tentang kondisi kesehatan Yang Qing. Namun, saat dia menyuntikkan qi internal ke dalam tubuh Yang Qing, dia menemukan bahwa tumor di perut Yang Qing sebenarnya menjadi lebih kecil. Fang Qiu tertegun saat dia menyadarinya. Sementara itu, catatan tentang menyembuhkan kanker dalam pengobatan Cina tiba-tiba muncul di benaknya. Pada zaman kuno, kanker disebut akumulasi, carbuncle, penyakit masa perut, DEL. Tidak peduli perawatan mana dalam buku-buku medis, itu menyebutkan sirkulasi darah dan menghilangkan kemacetan darah. Karena dokter pengobatan Tiongkok kuno percaya bahwa penyakit ini disebabkan oleh stagnasi qi dan kemacetan darah, dan banyak resep pengobatan Cina juga menargetkan pada aspek ini. Pada awalnya, Fang Qiu cukup curiga dengan teori ini. Jika sirkulasi darah dan menghilangkan kemacetan pada akhirnya dapat membantu menyembuhkan kanker, mengapa sekarang tidak banyak dokter pengobatan Cina yang dapat menyembuhkan kanker? Namun, apa yang dia lakukan sekarang tampaknya menggunakan qi untuk mengedarkan darah dan menghilangkan kemacetan. Saat dia heran, Fang Qiu meningkatkan qi internalnya. Akibatnya, ia menemukan bahwa tumor di dalam tubuh Yang Qing sebenarnya menyusut perlahan. Pada akhirnya, itu langsung menghilang. Kali ini, bahkan Fang Qiu sendiri terkejut. Orang dahulu benar. Dia berpikir sendiri. Namun, meskipun efeknya sangat baik, Fang Qiu masih merasa perlu membuktikan kemanjurannya. Dia merasakan dari lubuk hatinya bahwa dia sedang membuktikan kebenaran. Setelah metode ini berhasil diverifikasi, pasti akan mengejutkan seluruh komunitas pengobatan Tiongkok. Karena itu, tidak peduli apa, dia harus membuktikannya. Pada saat ini, Fang Qiu tidak bisa menahan gemetar dengan kegembiraan. Dia melihat harapan, yang bisa mendapatkan pengakuan semua orang dalam pengobatan Tiongkok. Selama ia membuktikan kemanjurannya, itu pasti akan meningkatkan kepercayaan semua orang terhadap pengobatan Tiongkok. Tidak hanya orang-orang di Huaxia tetapi juga orang asing akan memiliki kepercayaan pada pengobatan Tiongkok. Setelah memastikan bahwa tumor di tubuh Yang Qing benar-benar menghilang, Fang Qiu mengangkat tangannya dengan penuh kegembiraan dan meraih tangan Direktur Li Huawen, yang telah berdiri di sampingnya. "Apakah ada pasien kanker lain?"
Fang Qiu bertanya dengan cemas, saya sangat membutuhkan pasien sekarang. Saya ingin melanjutkan perawatan. Setelah mendengar itu, Direktur Li Huawen terkejut sekaligus. Sejak hari pertama mereka merekam pertunjukan, dia belum pernah melihat Fang Qiu begitu bersemangat. Bahkan jika dia memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi, dia tidak pernah bersemangat. Fang Qiu memang sangat bersemangat tepat di depannya. Direktur bertanya, bagaimana Yang King? Tumornya sudah hilang. Dia pulih. Fang Qiu segera melanjutkan, aku butuh pasien lain sekarang. Begitu dia mengatakan itu, Direktur Li Huawen sangat terkejut sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia baru saja menyembuhkan kanker hanya dalam waktu setengah jam. Sementara dia kagum, Direktur Li Huawen membuka mulutnya dan berkata, ayo beri Yang King pemeriksaan fisik lengkap terlebih dahulu. Setelah selesai, saya akan menemukan pasien lain untuk Anda. Baiklah. Fang Qiu mengangguk sekaligus. Mereka bertiga bergegas ke rumah sakit bersama untuk melihat hasilnya. Segera, hasil pemeriksaan keluar. Penyakit Yang King memang sembuh dan tumornya hilang sama sekali. Dokter yang telah membantu Yang King untuk memeriksa di pagi hari tertegun ketika dia melihat hasil pemeriksaan. Apa yang sedang terjadi? Wanita ini sakit parah di pagi hari. Bagaimana dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Mendengar hasil pemeriksaan, Yang King tiba-tiba menangis bahagia. Direktur Li Huawen bahkan lebih terkejut. Setelah itu, dia merasa sangat gembira. Dia tidak berharap perawatan yang dibicarakan Fang Qiu benar. Langkah Fang Qiu sangat luar biasa. Cepat dan temukan aku seorang pasien. Melihat keduanya gembira, Fang Qiu mendesak Li Huawen. Baiklah. Direktur Li Huawen langsung setuju. Kemudian dia bergegas menelepon. Sekarang dia bahkan tidak perlu khawatir apakah pasien-pasien itu akan datang. Sekarang, Fang Qiu telah menyembuhkan pasien lain lagi. Selama dia memberitahu para pasien berita ini, dia tidak perlu meminta orang lain untuk menjadi pasien Fang Qiu, tetapi orang-orang itu akan datang memohon pada Fang Qiu untuk merawat mereka. Segera, Direktur Li Huawen menemukan dua pasien lagi yang pernah bekerja di stasiun TV sebelumnya. Satu menderita kanker hati, dan yang lainnya menderita kanker pankreas. Setelah direktur menerima alamat mereka, Fang Qiu pergi untuk merawat mereka di tempat mereka. Ketika ia tiba di rumah pasien pertama, Fang Qiu menggunakan ki internal untuk menyembuhkannya dan menggunakan metode sirkulasi darah dan menghilangkan kemacetan. Ternyata metode ini efektif. Kemudian dia pergi ke rumah pasien kedua. Karena kanker ditemukan pada tahap awal, pasien masih sedikit kuat. Ketika ia merawat pasien ini, Fang Qiu menggunakan ki internalnya secara langsung untuk mendorong ki di tubuh pasien sendiri untuk menyembuhkan kanker. Fang Qiu tidak menggunakan terlalu banyak kekuatannya sendiri, tetapi hanya memanduki pasien dengan kekuatannya sendiri. Dalam keadaan itu, Fang Qiu membutuhkan waktu 1,5 jam untuk menyembuhkan pasien kedua. Fang Qiu terkejut dengan khasiatnya. Setelah perawatan selesai, kedua pasien bergegas untuk menjalani pemeriksaan. Tetapi di sisi lain, Fang Qiu tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ada sesuatu yang dia tidak tahu. Sudah jelas bahwa sangat berguna untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan kemacetan. Mengapa pengobatan Tiongkok modern tidak bisa menggunakannya? Fang Qiu bingung. Ketika ia tenggelam dalam pikirannya, ia tiba-tiba mengingatkan bahwa Su Miaolin telah menyembuhkan seorang siswa sebelumnya. Pembaruan oleh Vip Novel. Apa perbedaan antara dokter yang sangat ahli dan dokter pengobatan Tiongkok biasa? Mungkinkah keakuratan memilih obat? Tampaknya para dokter yang sangat terampil memiliki perintah yang lebih baik untuk mentransfer ki dan darah dan mengetahui lebih banyak tentang sirkulasi darah. Mungkin itu sebabnya. Fang Qiu mengangguk pada dirinya sendiri. Selain itu, Fang Qiu juga memikirkan 3 faktor yang membatasi pengembangan pengobatan Tiongkok menurut Su Miaolin. Faktor yang paling kritis adalah bahwa properti ramuan Cina modern tidak sebagus ramuan obat Tiongkok kuno. Resep yang sama bisa efektif di zaman kuno, tetapi di zaman modern, itu mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, tingkat dokter pengobatan Tiongkok modern tidak cukup tinggi. Banyak dokter pengobatan Tiongkok kurang percaya diri. Reaksi pertama mereka terhadap penyakit yang mematikan adalah bahwa mereka tidak akan dapat menyembuhkannya, jadi mereka tentu saja tidak akan meluangkan upaya untuk menemukan pengobatan. Memikirkan ini, Fang Qiu mengangguk diam-diam. Itu benar. Ini pasti masalahnya. Jika tidak, tidak ada penjelasan.
Mengapa dia bisa menggunakan metode sirkulasi darah untuk mengobati kemacetan darah tetapi yang lain tidak bisa? Sekarang, karena dia telah membuktikan kemanjurannya, Fang Qiu tiba-tiba tahu apa yang harus dia lakukan dalam pengumuman perawatan. Pada malam hari, ketika semua orang menantikan ketika Fang Qiu akan mengumumkan metode perawatan, Weibo resmi dari dokter pengobatan Tiongkok muda yang telah lama terdiam tiba-tiba memposting sebuah blog. Fang Qiu, kami menangkapmu. Besok, bersama dengan 100 platform media, kita akan menyaksikan metode perawatan Fang Qiu. Jam 3 sore besok, kita akan melakukan siaran langsung. Juga, tolong tonton dokter pengobatan Tiongkok muda malam ini. Para tuan berkumpul. Mari kita lihat bagaimana para dokter pengobatan Tiongkok elit ini menyelesaikan kasus ini. Segera setelah blog ini diposting, Fang Qiu segera memposting ulangnya. Segera, berita itu langsung menyebar ke seluruh internet. Dengan konfirmasi Fang Qiu, berita ini menjadi lebih panas. Banyak orang mulai menantikannya. Pada saat yang sama, berita ini juga mengejutkan banyak orang. Akan ada 100 platform media. Acara itu benar-benar memasukkan sejumlah besar uang ke dalamnya. Tampaknya Fang Qiu benar-benar akan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya saat ini. Bagaimanapun, ada begitu banyak reporter sebagai saksi, jadi dia harus menunjukkan kepada mereka yang terbaik yang dia dapatkan. Jika metode itu tidak efektif, itu seperti menyakiti dirinya sendiri dengan perbuatannya sendiri. Fang Qiu tidak bisa melakukan ini, bukan? Bagaimana mungkin Fang Qiu melakukannya? Meskipun waktu siaran telah diumumkan secara publik, itu juga membuat orang menjadi lebih ingin tahu tentang hal itu. Itu berarti bahwa Fang Qiu benar-benar percaya akan hal ini. Metode pengobatan apa yang bisa ia gunakan untuk menyembuhkan kanker dalam waktu yang singkat? Pembaruan oleh VIP Novel. Apakah perawatan jangka pendek misterius Fang Qiu benar-benar efektif? Semakin banyak orang yang ingin tahu dan menantikannya. Para penggemar yang Chinese Medicine Doctor sangat bersemangat. Mereka gembira dengan berita dalam 2 hari ini. Mereka tidak hanya akan dapat menonton episode terbaru dari Dokter Pengobatan China Muda malam ini, tetapi mereka juga akan dapat melihat siaran langsung besok. Ini adalah manfaat besar bagi mereka, yang terus-menerus mengikuti pertunjukan. Di kamar hotel. Bip, bip, bip. Begitu Fang Qiu selesai mandi, dia menerima telepon dari Su Miaolin. Bapak, Su. Fang Qiu mengangkat telepon. Su Miaolin bertanya begitu dia selesai, sekarang Anda sudah mengkonfirmasi waktu pengumuman kepada publik, Anda tidak bisa melarikan diri dari sekarang. Apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Ya, aku tahu. Fang Qiu mengangguk dengan sangat yakin. Baiklah. Su Miaolin mengangguk puas dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ketika Anda masih punya waktu, Anda perlu membuat persiapan untuk itu. Jika Anda berhasil kali ini, Anda benar-benar akan membuat orang-orang di telinga. Jangan khawatir. Fang Qiu penuh percaya diri. Setelah dia menutup telepon dan hendak menyalakan TV untuk menonton dokter pengobatan Tiongkok muda, ponselnya tiba-tiba berdering lagi. Kali ini, Jiang Miaoyu yang menelepon. Sebelum dia datang ke ibu kota, dia telah memberitahu Jiang Miaoyu sebelumnya bahwa dia akan datang ke ibu kota ketika dia bertemu dengannya di perpustakaan sekolah. Kamu merindukanku. Fang Qiu segera menjawab telepon. Ya. Jiang Miaoyu menjawab secara langsung. Haha. Fang Qiu tersenyum senang. Jiang Miaoyu berkata dengan membesarkan hati, kecuali memberitahumu bahwa aku merindukanmu, aku juga ingin menghiburmu. Saya yakin Anda pasti bisa mengelolanya. Fang Qiu menjawab, orangmu pasti bisa melakukan itu. Jiang Miaoyu berkata sambil tersenyum dan kemudian menambahkan, saya akan menunggu kabar baik Anda. Oh, aku di kelas belajar mandiri sekarang. Saya menutup telepon, oke. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Namun, begitu telepon ditutup, ponsel Fang Qiu berdering lagi. Kali ini, itu dari ibunya. Bu. Fang Qiu mengangkat telepon dan berkata, mengapa kamu masih meneleponku larut malam? Apakah kamu tidak tidur? Tidak terlambat sama sekali. Dokter pengobatan China muda belum disiarkan. Suara ibunya terdengar dari ujung telepon. Fang Qiu bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah Anda merindukan putra Anda? Tidak, aku hanya mengkhawatirkanmu. Ibu Fang Qiu mengerutkan bibirnya dan berkata, ayahmu dan aku semua pengikutmu di Weibo, jadi kami telah melihat posmu. Saya hanya menelepon untuk bertanya kepada Anda. Kali ini,
Ini bukan masalah kecil. Ayahmu izinkan saya bertanya kepada Anda apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Jika tidak, Anda harus menariknya dengan cepat. Jangan khawatir. Itu tidak memalukan, nak. Jangan khawatir, kalian. Fang Qiyu menjawab sambil tersenyum, aku benar-benar bisa melakukannya. Ibunya bertanya lagi, benarkah? Aku cukup yakin. Fang Qiyu mengangguk dengan sangat yakin. Mendengar itu, orang tuanya di ujung telepon mengeluarkan sedikit lega dan mulai mendorong Fang Qiyu. Siaran dokter pengobatan Tiongkok muda dimulai pukul 8.30 AM. Tepat waktu. Kompetisi ini tentang 4 metode untuk mendiagnosis penyakit. Awalnya, semua orang masih merasa itu bukan apa-apa. Mereka semua berpikir bahwa 4 metode untuk mendiagnosis penyakit itu membosankan dan membuang-buang waktu. Namun, ketika kontes resmi dimulai dan para kontestan mulai mendiagnosis pasien satu persatu, semua penonton tiba-tiba terkejut. Tidak ada yang berharap mereka bisa melakukannya dengan cara ini. Bagaimana kompetisi seperti itu bisa menjadi seperti menginvestigasi suatu kasus? Akan baik-baik saja jika mereka tidak menonton pertunjukan. Kali ini, sejak mereka mulai menontonnya, semua orang tidak bisa tidak tertarik padanya.